Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali melanjutkan ensiklopedia salat jilid pertama. Masih dalam pembahasan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa salat berjamaah di masjid itu wajib. Sekarang dalil yang ke-9 di buku bahasa Arab halaman 513, buku bahasa Indonesia halaman 548. Untuk menghemat waktu kita dengar pembaca membacakan bahasa Indonesianya, yang lain silakan menyimak Indonesia atau Arabnya. Penulis berkata, poin 9, orang yang meninggalkan sholat jamaah dijanjikan akan dikunci mati hatinya. Hal itu didasarkan pada hadis Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Keduanya pernah mendengar Nabi SAW bersabda di atas mimbarnya, La yantahiyanna aqwamun an wada'ihim al-jama'at aw la yakhtimannallahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. hendaklah orang-orang itu menghentikan tindakan mereka meninggalkan sholat jamaah, atau Allah akan mengunci mati hati mereka, kemudian mereka akan termasuk orang-orang yang lalai. Ancaman tersebut tidak lain karena tindakan meninggalkan kewajiban yang agung. Ya. Kenapa sholat berjamaah itu hukumnya wajib? Dan wajibnya di sini maksudnya fardu ain, bukan fardu kifayah, bukan juga sunnah muakkadah. Salah satu alasannya adalah dikarenakan ada ancaman. Dan sebagaimana sudah 2 kali kita sampaikan, tidak mungkin diancam kecuali bagi orang yang meninggalkan kewajiban atau mengerjakan larangan. Kalau hanya sekedar sunnah, tidak mungkin meninggalkannya itu diancam. Maka pendapat yang benar bahwa sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki yang tidak ada uzur itu adalah wajib ain, ya, bukan sunnah, bukan fardu kifayah. Ya. Di sini disebutkan Nabi SAW mengatakan, hendaklah berhenti meninggalkan sholat jamaah atau Allah akan mengunci mati hati mereka sehingga mereka termasuk menjadi orang-orang yang lalai. Seperti itu. Saya kira jelas. 10. Ke-10, syaitan mengalahkan kaum yang tidak mendirikan sholat jamaah di perkampungan mereka. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim as-salah illa qad istahwadha 'alaihim syaitan fa'alaika bil jamaah fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanami al-qasiyah. tidaklah 3 orang yang berada di suatu desa atau pedalaman yang tidak didirikan sholat jamaah di dalamnya, melainkan mereka akan dikuasai oleh syaitan. Oleh karena itu, hendaklah kamu mengerjakan sholat jamaah, karena sesungguhnya serigala itu hanya memakan kambing yang terpencil sendirian. Zaidah mengatakan, As-Sa'ib mengemukakan yang dimaksud dengan jamaah adalah sholat dengan berjamaah. Dengan demikian Nabi SAW telah memberitahukan penguasaan syaitan atas mereka karena meninggalkan sholat jamaah yang syiarnya adalah adzan dan iqamah. Seandainya sholat jamaah itu sunnah yang seseorang diberikan hak memilih antara mengerjakannya atau meninggalkannya, niscaya syaitan tidak akan menguasai orang yang meninggalkan sholat berjamaah dan orang yang meninggalkan syiarnya. Ya. Alasan yang ke-10 kenapa sholat berjamaah itu hukumnya wajib ain dan bukan fardu kifayah, bukan sunnah, adalah dikarenakan kata penulis, istahwadha syaitanu ala qaumin la tuqamu fihim al-jamaah. Syaitan itu bisa mengalahkan atau menguasai kaum yang mereka di dalam perkampungannya tidak didirikan sholat berjamaah. Ini juga masih sama kurang lebih dengan yang nomor 9, yaitu tidak mungkin ada semacam ancaman, tidak mungkin ada sesuatu yang buruk, ya, kecuali apabila seseorang meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram. Ketika ada orang, ya, satu perkampungan dikuasai oleh syaitan,
dikarenakan tidak mendirikan sholat jamaah, ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah hukumnya wajib. Nabi SAW mengatakan tidaklah 3 orang berada di suatu perkampungan dan di dalam perkampungan itu tidak didirikan sholat berjamaah, melainkan mereka akan dikuasai syaitan. Maka Nabi mengatakan, maka hendaklah kalian berjamaah, yakni maksudnya sholat berjamaah. Dikarenakan serigala itu hanya memakan kambing-kambing yang jalan sendirian. Saya kira jelas. Yang ke-11. 11. Diharamkan keluar dari masjid setelah adzan dikumandangkan hingga sholat jamaah dilaksanakan. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Asy'atha. Dia bercerita, kami pernah duduk-duduk di masjid bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Muadzin pun mengumandangkan adzan. Kemudian ada seseorang yang berjalan meninggalkan masjid. Pandangan Abu Hurairah mengikutinya sampai dia keluar dari masjid. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, adapun orang itu, dia telah mendurhakai Abu Qasim, maksudnya Rasulullah SAW. Abu Hurairah menyebut orang tersebut durhaka kepada Nabi SAW atas tindakannya keluar dari masjid setelah adzan dikumandang. Ya ini karena dia meninggalkan sholat jamaah. Ya, situ dulu. Alasan yang ke-11, kenapa sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid itu hukumnya wajib atau fardhu ain? Kata penulis, dikarenakan tahrimul khuruji minal masjid ba'dal adzani hatta yusalliya salatal jamaah. Dikarenakan dilarang untuk kita apabila sudah ada di dalam masjid kemudian dikumandangkan azan malah keluar. Dikarenakan kalau kita keluar dari masjid padahal kita sudah di dalam dan sudah ada azan, pergi keluar ini mengajak kita untuk meninggalkan salat berjamaah. Dan ketika ini terjadi di zamannya Abu Hurairah, disebutkan tadi, kami pernah duduk-duduk bersama Abu Hurairah di dalam masjid. Dikumandangkan azan, malah ada orang pergi keluar masjid. Bukannya menunggu di dalam masjid untuk salat berjamaah, orang ini malah keluar. Orang itu keluar menuju pintu masjid, maka pandangan Abu Hurairah mengikuti dia. Maksudnya pandangan benci dengan perbuatannya. Setelah orang itu hilang, maka Abu Hurairah mengatakan, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Itu orang itu, dia telah durhaka kepada Abul Qasim. Siapa yang dimaksud? Rasulullah. Ini loh azan, sebentar lagi mau sholat jamaah malah keluar. Maka Abu Hurairah mengatakan, ini orang mendurhakai Nabi SAW. Dan tidak mungkin dikatakan durhaka kepada Nabi kecuali apabila dia mengerjakan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Begitu. Ini diantara dalil pendukungnya, bahwa Abu Hurairah mengingkari ada orang yang keluar dari masjid padahal azan sudah dikumandangkan. Kenapa demikian? Dikarenakan keluarnya seseorang dari masjid itu akan mengajak dia keluar dari sholat jamaah. Nanti ada pengecualian, kecuali kalau memang ada uzur untuk keluar masjid. Coba dibaca. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, di dalam hadis tersebut terdapat pengertian bahwa makruh keluar dari masjid setelah adzan dikumandangkan hingga menunaikan salat wajib, kecuali karena satu alasan, wallahu a'lam. Larangan tersebut muncul dengan jelas dan lantang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Nabi SAW pernah memerintahkan kami, idza kuntum fil masjidi fanudiya bis salati fala yakhruj ahadukum hatta yusalliya. Jika kalian berada di masjid lalu adzan salat diserukan, hendaklah salah seorang di antara kalian tidak keluar hingga dia menunaikan salat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yasma'un nida'a fi masjidi hadza thumma yakhruj minhu illa li hajatin thumma la yarji'u ilaihi illa munafiqun. Tidak diperbolehkan seseorang yang mendengar seruan adzan di masjidku ini kemudian keluar darinya kecuali ada keperluan. Kemudian dia tidak kembali lagi ke masjid melainkan dia seorang munafik. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, disebutkan oleh Imam Nawawi hadis yang sudah kita baca tentang perbuatan orang keluar dari masjid kemudian diingkari oleh Abu Hurairah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya dibenci keluar dari masjid setelah adzan dikumandangkan, kecuali bila ada uzur. Ya, Nabi SAW juga mengatakan, jika kalian sudah berada di masjid lalu azan diserukan atau dikumandangkan,
maka jangan keluar sampai dia menunaikan salat. Rasulullah juga bersabda, tidak diperbolehkan orang yang sudah mendengar azan di masjidku ini kemudian keluar darinya kecuali karena keperluan. Bila dia keluar dan ternyata tidak kembali lagi, maka dia ini munafik. Dan tidak dicela oleh Nabi SAW sebagai orang munafik kecuali dikarenakan salat berjamaah itu merupakan kewajiban. Dan tidak ada yang meninggalkannya kecuali orang-orang munafik. Lanjut. Aku pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah menyebutkan, tidak diperbolehkan keluar dari masjid yang telah dikumandangkan adzan di dalamnya kecuali karena suatu alasan, misalnya hendak berwudu atau mengerjakan salat di masjid lain. Ya. Kata Syekh bin Baz, tidak boleh kita keluar dari masjid padahal sudah di masjid, ya, kecuali karena suatu udzur. Beliau berikan contoh, ka'an yuridal wudu au yusalliya fi masjidin akhar. Contoh dia uzur untuk keluar dari masjid setelah dikumandangkan adzan, misalnya dia mau memperbaharui wudu atau memang malah belum berwudu, atau dia punya tujuan ingin pindah ke masjid yang lain. Dulu di kampus kami di Saudi itu ada syekh, setiap hari tertentu beliau ngisi setelah maghrib kajian. Tapi karena beliau imam di masjid yang lain, maka kalau sudah selesai kajian terdengar azan di tempat-tempat yang lain, maka beliau bilang gini, azan tapi tunggu saya keluar, karena beliau takut masuk dalam hadis ini. Ya, jadi kita tidak dibolehkan azan muadzinnya kecuali nunggu beliau sampai di luar masjid, kemudian ke parkiran ngambil mobil baru azan. Karena kalau beliau masih di dalam masjid kemudian sudah azan, maka beliau khawatir dicap oleh Nabi SAW sebagai orang munafik. Meskipun sebenarnya tujuannya beliau adalah untuk pindah ke masjid yang lain karena memang imam di tempat lain. Gitu. Lanjut. Dapat saya katakan, At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan, berdasarkan praktik ini menurut para ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW dan orang-orang setelah mereka, tidak diperbolehkan keluar dari masjid setelah adzan dikumandangkan kecuali karena satu alasan, karena tidak dalam keadaan berwudu atau karena sesuatu yang mengharuskannya keluar dari masjid. Contoh yang lain misalnya kita terpaksa keluar karena misalnya sudah dalam masjid terus istrinya telepon, "Abi ini anak jatuh, tangannya kayaknya patah, segera bawa ke rumah sakit." Ya. Saya pernah ngisi kajian tahun sekitar 2010, ngisi kajian di Masjid As-Salamuika, sudah azan, sudah iqamat, bahkan sudah mau sholat, ya, tiba-tiba dipanggil, "Ustadz, istrinya di belakang kayaknya pingsan." Ya, jadi nggak jadi sholat karena mau segera diantar pergi ke rumah sakit. Ini salah satu contoh kita boleh untuk keluar dari masjid karena uzur. Lanjut. Al-Mubarakfuri rahimahullah mengatakan, hadis tersebut menunjukkan bahwasanya tidak diperbolehkan keluar dari masjid setelah adzan dikumandangkan di dalamnya kecuali karena keadaan darurat. Misalnya, orang yang dalam keadaan junub, orang yang memiliki hadas kecil, orang yang terkena mimisan atau keluar darah dari hidung, atau yang salah satu anggota badannya berdarah, dan lain-lain. Demikian halnya dengan orang yang menjadi imam atau untuk masjid lain dan orang-orang yang semisalnya. Ya. Ini sudah masuk dalam bab yang lain, bab tentang hukum keluar dari masjid setelah adzan dikumandangkan. Tapi kalau kita kembali kepada intinya, ya, intinya adalah bahwa sholat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib. Salah satu dalilnya adalah karena kita tidak diperbolehkan untuk keluar dari masjid setelah adzan, dikarenakan itu akan menggiring kita untuk meninggalkan kewajiban ini. Gitu. Dalil ke-12. 12. Inspeksi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap jamaah sholat di masjid menunjukkan bahwa sholat jamaah itu merupakan sesuatu yang wajib. Ya. Kata penulis, tafaqqudun Nabi SAW lil jama'ati fil masjidi yadullu ala wujubi sholatil jama'ah.
Seringnya Nabi SAW memeriksa atau menginspeksi siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Atau lebih tepatnya, Nabi sering bertanya, ini kok nggak hadir, si ini hadir atau enggak salat berjamaah. Seringnya Nabi SAW melakukan ini menunjukkan bahwa salat berjamaah itu hukumnya wajib. Karena kalau cuma sunnah, maka Nabi tidak perlu tanya-tanya, ini hadir enggak, ini hadir enggak, toh cuma sunnah. Itu tidak. Apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dia bercerita, pada suatu hari Rasulullah SAW mengerjakan salat subuh bersama kami. Kemudian beliau bertanya, apakah si fulan ikut hadir? Mereka menjawab tidak. Kemudian beliau bertanya lagi, apakah si fulan hadir? Mereka pun menjawab tidak. Beliau pun berkata, Inna hataini salataini athqalu salawati 'alal munafiqin. Walau ta'lamuna ma fihima la ataitumuhuma walau habwa 'ala ar-rukabi. Wa inna as-saffal awwala 'ala mithli saffil malaikah. Walau 'alimtum ma fadilatuhu labtadartumuhu wa inna salata ar-rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul wa ma kathura fa huwa ahabbu ila Allah ta'ala. sesungguhnya kedua salat ini merupakan salat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Seandainya kalian mengetahui pahala yang terkandung pada keduanya, niscaya kalian akan mendatanginya meskipun dengan jalan merangkak di atas lutut. Sesungguhnya barisan pertama adalah sama seperti barisan para malaikat. Seandainya kalian mengetahui keutamaannya, pasti kalian akan bergegas mendatangi. Sesungguhnya salat seseorang bersama seorang lainnya adalah lebih baik daripada salatnya sendirian. Salatnya bersama dua orang lainnya lebih baik daripada salatnya bersama satu orang. Semakin banyak akan lebih disukai oleh Allah yang Maha Tinggi. Ya. Diceritakan oleh Ubay bin Ka'ab bahwa Nabi SAW pernah salat berjamaah bersama para sahabat, dan itu adalah kejadiannya di salat apa tadi? Salat subuh. Beliau tanya, asyahida fulan, apakah fulan datang? Enggak. Kalau yang fulan datang enggak. Lalu kemudian ketika didapati fulan tidak datang, maka Nabi mengatakan, sesungguhnya dua salat ini merupakan salat yang paling berat bagi orang munafik. Ya. Sesungguhnya dua salat ini salat yang paling berat bagi orang munafik. Salat apa ini maksudnya? Salat Isya dan salat subuh. Coba kalau gini. Ini di kelas, di sekolah. Gurunya bertanya, Garna hadir? Enggak Pak. Bima hadir? Enggak Pak, karena sudah saking hafalnya. Kemudian dibuat sindiran, memang sekolah itu paling berat bagi orang pemalas. Itu apa ya? Kira-kira kalau si Garna dan Bima itu dengar, kira-kira apa? Ya, rupanya mereka misalnya ngintip-ngintip di balik kelas gitu kan. Ya. Apalagi bukan cuma dibilang pemalas, dibuat ancaman. Memang bagi orang-orang yang tidak biasa masuk kelas, ini akan terancam tidak akan kami naikkan kelas. Kira-kira berarti hadir di pelajaran itu wajib atau tidak? Ya. Karena Nabi SAW sudah terbiasa mendapati ada sebagian orang yang tidak hadir di sholat subuh, sholat isya. Maka Nabi membuat ujaran celaan. Memang sholat subuh, sholat isya itu sholat yang paling berat bagi orang munafik. Ya. Dan kalau seandainya memang sholat berjamaah itu hanya sunnah, maka Nabi tidak perlu membuat celaan seperti itu. Toh cuma sunnah. Seandainya orang yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu cuma sunnah, dia hadir ketika Nabi berkata begitu, mungkin dia akan bertanya, ya Rasulullah, kenapa juga si fulan harus dicari? Toh jamaah juga sunnah. Toh jamaah ini juga cuma sunnah saja. Kenapa harus dilabeli munafik ya Rasulullah? Kan sholat berjamaah cuma sunnah. Kira-kira Nabi SAW kalau ditanya seperti itu, apa jawaban beliau? Ya, mungkin Nabi SAW akan menjawab, justru karena sholat berjamaah hukumnya wajib, makanya saya cari si fulan dan fulan yang sering absen itu. Ya.
Teman-teman bisa cermati bagian-bagian akhir hadis yang tadi. Kata Nabi SAW, wa inna salatar rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah, wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul, wa makathura fahuwa ahabbu ilallahi ta'ala. Kata Nabi SAW, salat seseorang bersama seorang yang lain lebih baik daripada salatnya sendiri. Salatnya bersama dua orang lebih baik daripada salatnya bersama satu. Semakin banyak jamaahnya, semakin disukai. Bagian akhir ini yang sering dijadikan dalil bagi sebagian ulama bahwa salat berjamaah cuma sunnah. Alasannya adalah karena Nabi mengatakan salat bersama satu lebih bagus daripada sendiri. Berarti salat sendiri bagus juga. Seperti ini lebih ganteng dari itu. Berarti maksudnya ini ganteng, itu ganteng juga, cuman ini lebih, kan gitu. Ya atau tidak? Atau enggak? Nah, karena Nabi SAW mengatakan ini lebih bagus dari itu, menunjukkan bahwa itu bagus juga. Maka sebagian ulama dia mengatakan sholat sendiri tidak berjamaah itu bagus juga. Cuma yang lebih bagus ya berdua. Lebih bagus berdua. Kalau bertiga itu lebih bagus daripada berdua. Tapi berdua bagus juga. Nah, gitu. Sehingga ini dalil mereka yang mengatakan sholat berjamaah itu sunnah saja. Tapi yang lebih tepat, sholat berjamaah itu wajib. Ini saja sudah masuk dalil 13. Ya, dalil yang di awal-awal itu lebih menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu wajib. Sekarang dalil yang terakhir 13. Ijma' para sahabat radhiyallahu anhum yang mewajibkan sholat jamaah. Ya. Teman-teman stabiloi dulu kata-kata ijma'. Apa itu ijma', teman-teman? Kesepakatan, konsensus. Bahwa para sahabat mereka berijma', bersepakat bahwa sholat jamaah itu wajib. Maka tidak lagi dibutuhkan pendapat orang di zaman sekarang yang mengatakan sholat berjamaah itu hanya sunnah. Karena sudah ada ijma'. Dan ijma'nya bukan ijma' ustadz-ustadz. Bukan ijma' misalnya dai-dai Indonesia. Ini adalah ijma' para sahabat. Dan Nabi SAW mengatakan majtama'at ummati 'ala dhalalah. Tidak mungkin umatku bersepakat di atas kesesatan. Kata para ulama, yang dimaksud dengan umat di sini adalah sahabat. Tidak mungkin para sahabat bersepakat di atas kesesatan. Mereka pasti bersepakat di atas kebenaran. Dan jika para sahabat bersepakat untuk mewajibkan sholat berjamaah, berarti sholat jamaah hukumnya wajib. Begitu. Silakan dibaca. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah telah menyebutkan ijma' para sahabat yang mengharuskan sholat jamaah. Dia juga menyebutkan nas-nas mereka berkenaan dengan hal tersebut. Lebih lanjut, dia mengungkapkan nas-nas para sahabat ini sebagaimana yang Anda saksikan adalah otentik, populer, tersebar, dan tidak ada seorang pun sahabat yang menentang hal tersebut. Ya, situ dulu. Nukilan ijma' ini disebutkan salah satunya oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan para sahabat berijma' mewajibkan sholat berjamaah. Dan nas-nas tentang ijma' mereka atau pendapat mereka otentik, sahih, populer, tersebar, dan tidak ada seorang pun dari sahabat yang menentang hal tersebut. Ya, berbeda kalau ijma' ini kemudian ada yang menentangnya. Atau misalnya ada pendapat sahabat Nabi yang mewajibkan, lalu ada yang mengatakan enggak, ini yang benar cuma sunnah. Tidak diketahui adanya penentangan dari sahabat yang lain bagi sahabat-sahabat yang mewajibkan sholat berjamaah. Ya, menunjukkan bahwa ini menjadi dalil tentang wajibnya sholat berjamaah. Kemudian apa kata penulis? Setiap athar itu merupakan dalil tersendiri dalam suatu masalah. Seandainya dalil tersebut hanya sendirian, bagaimana jika masalah itu banyak? Wabillahi taufik. Ya.
Ini terjemahnya agak salah ya. Yang saya pahami dari terjemahannya yang benar begini. Setiap asar itu merupakan dalil tersendiri dalam masalah ini. Coba diganti dulu. Ganti dulu. Setiap asar itu merupakan dalil tersendiri dalam masalah ini. Masalah apa? Dalam masalah wajib tidaknya sholat jamaah. Ya, kalau dikatakan dalam satu masalah, nanti dia berbicara tentang masalah yang di luar dari apa yang kita bicarakan. Seandainya ya, walau kana wahdah, seandainya asar itu hanya satu. Seandainya asar itu hanya satu. Bagaimana jika asar itu banyak? Jika asar sahabat Nabi dalam masalah ini sudah cukup jadi dalil, kalaupun hanya satu, bagaimana kalau asar tentang hal ini banyak? Bisa dipahami? Jadi kata penerjemah di sini, setiap asar itu merupakan dalil tersendiri dalam satu masalah, itu diganti. Jadi dalam masalah ini, masalah apa? Masalah wajib tidaknya sholat jamaah. Seandainya asar itu hanya satu, artinya satu asar cukup. Bagaimana jika asarnya ternyata banyak? Begitu. Asar itu apa sih teman-teman? Asar itu apa? Kalau hadis itu perkataan disandarkan pada Nabi. Kalau disandarkannya hanya pada sahabat Nabi, tidak sampai pada Nabi, itu namanya athar. Jadi kalau hadis Nabi diriwayatkan Umar, maka itu namanya hadis Nabi yang diriwayatkan Umar atau hadis Umar. Tapi kalau itu bukan perkataan Nabi, melainkan perkataan Umar saja, itu namanya athar Umar. Bisa dipahami? Jadi coba diulang terjemahnya. Setiap athar itu merupakan dalil tersendiri dalam masalah ini. Seandainya athar itu hanya satu, bagaimana jika athar itu banyak? Ya. Seandainya kita dapati hanya perkataan sahabat satu orang yang mewajibkan salat berjamaah dan tidak ada sahabat Nabi yang lain yang menentangnya, maka itu sudah cukup jadi dalil. Apalagi kalau ternyata athar itu banyak. Sahabat ini bilang wajib, sahabat itu bilang wajib, sahabat yang ini bilang wajib. Dan banyak athar tentang hal ini. Lanjut. At-Tirmidzi rahimahullah mengungkapkan, telah diriwayatkan lebih dari satu orang sahabat Nabi SAW. Mereka berkata, barang siapa mendengar seruan adzan lalu dia tidak mendatangi sholat, maka tidak diterima sholatnya. Ya. Ini kata sebagian sahabat Nabi. Siapa yang mendengar azan tapi tidak mendatangi azan, berarti tidak kemana? Berarti tidak ke masjid, maka tidak diterima sholatnya. Laki-laki yang dengar azan tidak ada uzur, ternyata tidak mendatangi azan, maka tidak diterima sholatnya. Ini kata para sahabat Nabi. Lanjut. Sebagian ulama mengemukakan yang demikian itu sangat tegas dan keras, serta tidak ada keringanan bagi seorang pun untuk meninggalkan sholat berjamaah kecuali karena suatu alasan. Dan ini menunjukkan bahwa ini peringatan keras bagi orang yang tidak mau sholat berjamaah di masjid kecuali karena uzur. Lanjut. Mujahid mengungkapkan, Ibnu Abbas pernah ditanya tentang seseorang yang berpuasa pada siang hari dan bangun pada malam hari, tetapi dia tidak menghadiri sholat Jumat dan jamaah. Maka Ibnu Abbas menjawab, dia berada di neraka. Ini asarnya Ibnu Abbas. Bahwa Ibnu Abbas pernah ditanya, ada orang puasa siang hari dan sholat malam, tapi tidak pernah hadir Jumatan dan tidak ikut sholat jamaah. Maka Ibnu Abbas mengatakan tempatnya di neraka. Kalau seandainya sholat berjamaah di masjid hanya sunnah, tidak mungkin diancam di neraka. Lanjut. At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan, makna hadis ini adalah tidak menghadiri sholat jamaah dan Jumat karena tidak menyukainya, menyepelekannya dan mengabaikannya. Ya.
Ada kalanya seseorang tidak menghadiri sholat berjamaah dikarenakan uzur, maka ini tidak masuk dalam babnya. Yang diancam di neraka di sini adalah yang tidak suka datang ke masjid, menyepelekannya, mengabaikan kewajibannya. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah yang dirahmati Allah, selesailah bab tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu wajib. Mari kita baca dari awal. Apa saja dalil-dalil bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib? Dari halaman 539. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu wajib. 1. Dalam kondisi peperangan pun disuruh sholat berjamaah, apalagi aman. Yang kedua, ini perintah Allah. Dalil ketiga, Allah akan menghukum orang-orang yang tidak mau berjamaah, nanti di hari kiamat tidak bisa sujud. Dalil yang keempat, bahwa Nabi memerintahkan sholat berjamaah. Yang kelima, Nabi SAW berkeinginan atau mengancam untuk membakar rumah orang-orang yang tidak mau hadir sholat berjamaah. Tapi Nabi tidak lakukan karena di dalam rumah kadang-kadang ada wanita dan anak-anak. Sementara wanita dan anak-anak tidak ada kewajiban ke masjid. Dalil yang keenam, Nabi tidak memberikan keringanan kepada yang buta. Seandainya ada yang bisa diberikan keringanan untuk tidak ke masjid, pasti yang matanya buta. Bila yang buta saja tidak diberi keringanan, apalagi yang normal. Sementara yang buta ini bukan cuma buta, tidak punya penuntun. Kalaupun ada penuntun, penuntunnya itu tidak sesuai dengan dirinya, rumahnya jauh, banyak binatang pengganggu, banyak hama atau banyak binatang buas, dan Nabi tidak memberikan keringanan kepada dirinya. Dalil yang ketujuh, bahwa Nabi SAW mengatakan orang yang mendengar azan tapi tidak memenuhi seruan azan tidak diterima sholatnya. Lepas dari ada ikhtilaf ulama, ada yang mengatakan sholatnya sah tapi berdosa. Ada juga yang mengatakan sholatnya tidak sah. Yang kedelapan, orang yang tidak suka berjamaah di masjid itu tanda munafik dan sebab kesesatan. Dalil yang kesembilan, bahwa orang yang meninggalkan sholat berjamaah dikunci mati hatinya. Dalil yang kesepuluh, bahwa kaum yang tidak ada sholat jamaah di perkampungan mereka akan dikuasai oleh syaitan. Dalil yang ke-11, bahwa apabila sudah ada di dalam masjid dikumandangkan azan, maka dilarang untuk keluar dari masjid, dikarenakan itu akan meninggalkan sholat berjamaah kecuali uzur. Dalil yang ke-12, bahwa Nabi SAW senantiasa bertanya dan menginspeksi dalam sholat jamaah, si fulan hadir atau tidak, si fulan hadir atau tidak. Dan ketika didapati ada yang tidak hadir, Nabi memberikan ujaran celaan. Memang ini sholat yang berat buat orang munafik, ya, yang menunjukkan bahwa Nabi tidak suka dengan perbuatan meninggalkan sholat berjamaah. Ke-13, dalilnya adalah ijma' para sahabat. Dan Nabi juga mengatakan para sahabat Nabi tidak mungkin berijma' di atas kesesatan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut bab C. Untuk yang poin 11, kan itu kalau ada uzur, karena pengalaman pribadi, apakah ini termasuk uzur? Kalau misalnya kita sholat fardu ke masjid, jalan kaki ya 5 menit, sampai di masjid, iqomah, imam rawatibnya nggak ada, datang imam cadangan, imam ketiga malah, yang Imam ketiga, ya, karena imam keduanya atau siapa, imam ketiganya itu beliau. Dan menurut ana pribadi, bacaan Al-Fatihahnya itu kurang tepat. Beberapa kita pergi ke masjid, imam aslinya tidak ada, sudah dikumandangkan iqamat, yang maju sebagai imam orang yang nampaknya Al-Fatihahnya tidak jelas atau imamnya bacaannya kurang bagus, gitu toh. Pertanyaannya,
saya pulang. Namun fardu di rumah. Nah, akhirnya sholat sendiri di rumah. Itu uzur atau tidak? Jawabannya tidak. Di sini ada dua keadaan. Keadaan pertama, harusnya tidak pulang, tapi pindah masjid. Cuman saya tahu penanya tinggalnya di Regensi. Masjid yang sini ke klaster yang situ sama aja, jauh. Klasternya Besaki, gitu. Antum klasternya Besaki kan? Klasternya Besaki. Naik ke atas itu naik gunung, baru turun gunung, gitu. Akhirnya penanya pulang, gitu. Daripada ke sana lagi jauh. Belum lagi diperkirakan ke sana saya jalan kaki, bisa jadi sampai di sana orang sudah selesai jamaah. Ya. Jadi kebetulan ini kasusnya Regensi. Tapi pada kasus biasa harusnya tidak pulang melainkan pindah masjid. Yang kedua ya berarti besok-besok pulang tapi ambil motor terus pindah ke klaster yang lain. Sampai di sana telat juga. Keadaan yang ketiga, harusnya tidak ditunjuk orang menjadi imam kecuali yang bacanya baik. Ya kan? Ini idealnya. Tapi kadang yang maju itu bukan soal bacaan, tapi dia yang bangun masjid. Ya kan? Dia yang punya uang kemarin. Yang ketiga, masalahnya adalah yang tidak sah kita sholat di belakangnya itu adalah imam yang bacaannya rusak di Al-Fatihah yang mengubah arti. Seandainya tidak mengubah arti, maka tetap sah sholat di belakangnya. Jadi kalau dia cuma bacanya kurang bagus itu ternyata cuma haknya kurang hak, ainnya kurang ain. Misalnya cuma alhamdulillah, antara hak dengan hak. Alhamdulillahi rabbil alamin, antara hamzah dengan ain setengah-setengah, maka itu sholat di belakangnya tetap sah. Jadi harusnya tidak usah pulang bila memang bacaannya tetap masih bisa ditoleransi, lahannya tidak mengubah arti. Beda halnya kalau dia mengubah arti, ya, seperti alhamdulillahi rabbil ngalamin, ar-rahmanir rahim. Itu kan sudah berubah-ubah artinya karena diganti-ganti hurufnya. Itu yang tidak sah sholat di belakangnya. Yang keempat, jika memungkinkan besok-besok surati DKM-nya. Ya, bahwa hendaknya di masjid ini kalau bisa ada imam tetap dan ada imam pengganti. Dan tidak ada yang mengganti kecuali orang yang sudah diyakini baik bacaannya. Begitu. Ya, tapi ini kadang-kadang tidak enak juga menyampaikannya karena bisa jadi itu imamnya justru ketua DKM-nya. Pertanyaan? Apakah sah Ustaz kalau sholat yang bermakmum kepada makmum yang masbuk? Apakah sah untuk sholat bermakmum kepada orang yang sebenarnya juga masbuk? Ini ada ikhtilaf ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan apabila sudah selesai satu jamaah, maka orang-orang yang setelahnya sholatnya sendiri-sendiri. Tapi pendapat yang lebih tepat, insya Allah boleh untuk berjamaah. Ya, meskipun masbuk. Kita berdalil dengan perkataan Nabi SAW ketika beliau lihat ada orang baru datang. Kemudian Nabi bilang kepada yang sudah selesai, siapa yang mau sedekah? Temani dia sholat. Ini menunjukkan bahwa ada kloter dua. Itu tidak? Sehingga pendapat yang lebih tepat, kloter dua itu boleh. Apakah dilakukan oleh orang yang masbuk dia jadi imam kemudian datang satu orang menjadi makmumnya? Sama saja dengan kejadian Nabi suruh temani orang yang sholat. Karena itu intinya adalah kloter dua. Atau adanya rantai jamaah berikutnya. Pendapat yang benar, kloter dua itu boleh. Dulu populer di kalangan kita
termasuk juga ustadz-ustadz kita, termasuk juga di Balikpapan, populer pendapat yang mengatakan kalau sudah ada imam tetap maka tidak boleh ada kloter berikutnya dan berikutnya. Saya juga pernah bertanya kepada Syekh Sa'ad Asy-Syadzili tentang hal itu ya, di salah satu kajian bersama beliau. Kemudian ketika beliau mengatakan pendapat yang lebih tepat boleh, sebagaimana pendapat Imam Ahmad. Ada di antara murid Syekh yang kemudian menambahkan pertanyaan, Syekh, bukankah kalau seandainya kita bolehkan kloter 2, kloter 3 itu nanti akan membuat orang suka terlambat? Dan mereka mengatakan, kan masih ada kloter 2, kan masih ada kloter 3, sehingga banyaklah orang yang suka terlambat ke masjid. Ya, bukankah demikian? Maka Syekh Syadzili mengatakan, kita menghukumi sesuatu pakai dalil dan bukan pakai hikmah. Sedangkan yang kamu sebutkan tadi hanya hikmah saja, yaitu supaya orang tidak terlambat. Itu bukan dalil, itu tambahan faidah. Tapi kalau kita menghukumi sesuatu itu pakai dalil. Dan dalil yang tepat adalah ketika Nabi mengatakan siapa yang mau temani dia berjamaah, ini menunjukkan adanya kloter 2, kloter 3 dan seterusnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Masih ada 4 menit, mungkin kita isi dengan tanya jawab saja, karena kalau melanjutkan materi nanti terlalu panjang. Ada yang mau bertanya? Ya. Kita dapati di sebagian masjid yang masjid itu sangat luas. Mungkin saking luasnya kadang-kadang orang tidak begitu perhatikan di sebelah sana sudah ada jamaah. Karena masjid itu luas, misalnya Masjid Agung toh ya. Kadang orang datang dari sudut yang lain, kemudian mereka jamaah di dekat pintu. Di sebelah sana juga ada, sebelah sini juga ada. Jadi di satu masjid karena saking luasnya ada beberapa jamaah. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan bila kita tahu jamaah yang mana yang paling awal, maka itu yang kita ikuti. Tidak boleh kita bermakmum kepada jamaah yang berikutnya. Karena ini adalah pemecah belahnya. Yang mana yang harusnya diikuti? Yang paling awal. Ya. Bukan yang kedua, ketiga dan seterusnya. Apalagi kita memang sengaja membuat jamaah sendiri. Itu lebih salah lagi. Bisa dipahami? Bila bingung yang mana yang saya ikuti, maka mending sholat sendiri. Mendingan sholat sendiri. Atau lebih bagus lagi, sholatnya menunggu semuanya selesai.
baru berjamaah dengan jamaah yang baru. Cuma pengalaman saya seperti itu tidak kunjung selesai. Mau nunggu yang ini, yang itu, yang ini lagi, yang ini lagi. Saya pernah ke mana ya? Pokoknya di Indonesia. Itu Masjid Agung apa begitu ya? Salah satu Masjid Agung, cuman saya lupa saya ada di mana waktu itu. Nah, seperti itu. Kita ikut masjid yang ikut jamaah yang pertama paling depan. Begitu selesai, suruh saya bikin konten malah. Saya videoin satu-satu. Ini jamaah, sini jamaah, ini jamaah juga nih. Ya, semuanya berjamaah dengan jumlah yang begitu banyak. Mungkin di Madinah pun seperti itu, Masjid Nabawi. Karena saking besarnya masjidnya. Ya, kalau untuk Masjid Nabawi, wallahu alam, semoga tidak apa-apa karena memang terlalu besar dan tidak bisa lihat. Tadi yang saya asumsikan dari pertanyaannya Pak Bambang adalah masjid itu besar tapi masih bisa saling lihat. Seperti Masjid At-Taqwa misalnya. Atau intinya Masjid Agung tapi masih bisa saling lihat dari satu penjuru ke penjuru yang lain. Maka itu harusnya tidak boleh kita sholat berjamaah, bikin jamaah kedua bila masih ada jamaah yang pertama. Ada pertanyaan? Hujan. Oh. Belum sampai kita babnya. Ya, nanti akan ada sendiri. Ini pertanyaannya, bagaimana cara menentukan hujan ini uzur atau tidak uzur? Nanti akan ada babnya secara tersendiri. Bab tentang jamak karena hujan. Ya. Ini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.